Halo para sobat, kita kembali bertemu di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Bung Rahmat, ada kabar menarik dari Malaysia. Katanya seorang pemimpin partai politik di negara jiran itu merasa heran, mengapa kok di 2 pekan terakhir ini kasus COVID di Indonesia bisa turun, sementara di Malaysia meledak. Nah Bung, Indonesia dipuji, tentu saja. Tapi apakah memang benar penanganan COVID-19 ini Indonesia lebih baik dari Malaysia? Sebab Bung, ada juga pihak-pihak yang meragukan hal tersebut. Bagaimana menurut Bung? Baik, para pemirsa, jumpa kembali dengan saya, Rahmat Andoyo, RH Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Merdeka! Teman-teman sekalian, beberapa waktu lalu isu di media di Indonesia cukup gegap gempita ya, karena keberadaan penanganan COVID-19 termasuk kinerja penanganan COVID-19 mendapatkan sorotan dari negara-negara lain. Terkhusus adalah dari Malaysia. Bahkan sempat membuat para politikus di Malaysia terheran-heran. Kok bisa ya Indonesia kok aneh mengalami penurunan yang signifikan. Sedangkan di Malaysia, teman-teman sekalian, sampai saat ini masih terus berjibaku karena varian di sana dan kasus hariannya begitu tinggi. Kemudian tingkat yang gugur, saudara kita yang negara Malaysia juga cukup signifikan. Termasuk yang tingkat keterisian bor di rumah sakit juga cukup merisaukan. Nah, saya kira ini juga menjadi pertanyaan dari teman-teman atau warga Malaysia, bahwa kok negara Indonesia kok sudah sedemikian cepat proses penurunannya? Kok Indonesia kok begitu cepat proses pengendalian COVID-19 sangat turun drastis dibandingkan 1 atau 2 bulan yang lalu? Ini menjadi berita hangat di Malaysia, bahkan teman-teman atau saudara-saudara kita warga negara Malaysia dan pemerintah dan politikus mendiskusikan itu. Bagaimana yang terjadi di Indonesia untuk bisa di-cloning, untuk bisa diadopsi, bisa disampaikan di Malaysia. Nah, tentu ini menjadi berita yang menarik, berita yang sangat membanggakan kita ya, bahwa strategi kita yang sudah cukup berhasil, hasil kolaborasi pemerintah bersama seluruh rakyat dan eksponen rakyat, itu bisa ditularkan kepada negara lain. Ingat, saat ini saudara kita, negara lain, negara sahabat sedang mengalami proses signifikan, proses kenaikan vaksin COVID-19 ini. Di Jepang rata-rata naik drastis, sampai saat ini juga masih berjalan. Di Amerika, apalagi di Amerika juga mengalami kenaikan yang drastis. Kemudian di Israel, kemudian di Inggris mengalami peningkatan yang drastis. Nah, ini adalah menjadi diskusi yang menarik, bagaimana agar kinerja kita antara pemerintah bersama rakyat itu bisa didiskusikan untuk dibawa ke luar negeri, bisa dikeluarkan ke luar negeri. Mungkin kita sendiri juga pernah mengingat beberapa waktu lalu, ada yang mendesak bagaimana Indonesia harus lockdown. Indonesia pemerintah didesak untuk lockdown. Itu banyak orang yang mengatakan begitu. Karena berisiko berbahaya. Tapi pemerintah kan punya pandangan, mendapatkan masukan dari berbagai pihak ya, bahwa pengendalian COVID-19 di Indonesia itu harus disesuaikan dengan karakteristik rakyat Indonesia, dengan budaya Indonesia. Jangan negara lain lockdown, tutup wilayah, tutup, nggak boleh beraktivitas. Lihatlah di negara lain, banyak yang di lockdown ternyata rakyatnya juga berteriak, terjadi penolakan yang luar biasa. Nah, ini saya kira sudah sangat tepat langkah yang diambil oleh pemerintah dengan PPKM level ini ya. Yang tadinya, mohon maaf, harus kita sampaikan, oposisi mengatakan, mengkritik keras bahwa rakyat Indonesia belum terlindungi,
banyak yang gugur, bahkan semakin terjebak, semakin dalam. Artinya rakyat belum terlindungi oleh pemerintah. Itu komentar oposisi. Ayo, baca lagi. Decak digital tidak bisa dibohongi. Tetapi juga ada juga bahwa para epidemiolog mengatakan Indonesia terjadi perubahan, berulang kali terjadi perubahan strategi. Bahkan dari epidemiolog UI kalau nggak salah ya, itu mengkritik keras kepada pelaksanaan pemerintah bagaimana mengelola COVID-19 ini, mengendalikannya untuk bisa dicontoh Amerika yang tadinya kurang atau buruk, kemudian di bawah pemerintahan sekarang ini mengalami strategi yang bagus. Epidemiolog untuk memberikan contoh, kita berkiblat kepada Amerika penanganannya. Coba itu epidemiolog yang memberi komentar dan mengkritik kepada pemerintah, kemudian meminta tolong pemerintah untuk berkaca kepada Amerika. Lihatlah Amerika sekarang. Amerika terjadi ledakan yang dahsyat, fasilitas kesehatan terancam kolap, rakyat banyak yang gugur. Itu yang mau dicontoh. Nah, inilah kekarakteristikan Indonesia, hasil kolaborasi, hasil kerjasama yang baik, gotong royong yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh RT, RW, Satgas, Joko Tonggonya, kampung tangguhnya, seluruhnya bersatu padu, bergandengan tangan melawan COVID-19. Hasilnya kita merasakan semua. Bahwa kita sekarang trennya sangat positif. Tentu yang utama tentu kita bersyukur pada Allah ya. Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup landai, trennya positif. Yang kedua, berterima kasih kepada rakyat dan pemerintah dan kita semua. Kita bersyukur dan terima kasih. Kita bisa kendalikan bareng-bareng. Tapi ingat teman-teman, nggak boleh lalai. Nggak boleh merasa COVID sudah tidak ada karena landai. Nggak boleh itu. Larangan keras. Bahwa kita seolah-olah kita menang. Masih jauh dari menang kita ini. Jadi artinya apa? Bahwa kita berikan testimoni bagaimana negara mengelola COVID ini untuk disampaikan kepada negara lain untuk bisa dicontoh. Dengan strategi yang kata orang, kata oposisi, kata pengamat yang kritis, bahwa seolah-olah kita tidak konsisten berubah-ubah, ya itulah kebijakan harus dirubah-rubah untuk menyikapi terhadap keberadaan. Ya kalau namanya strateginya pemerintah kan dari awal jelas, gas and rem. Gas and rem, artinya kalau kasusnya meledak, rem mendadak. PPKM level 4, begitu turun, dilonggarkan sedikit-sedikit. Boleh ke mall dengan catatan-catatan, boleh ke ke pasar dengan catatan-catatan, harus protokol kesehatan yang ketat, ke mall harus vaksin. Itu jadi salah satu prasyarat-prasyarat disesuaikan dengan karakteristik daerah. Itu yang harus disampaikan kepada negara lain agar bisa dicontoh. Jadi kita bersyukur, tinggal bagaimana tren yang sangat positif ini kita pertahankan. Kita tingkatkan lagi. Ingat, kita masih jauh dari menang dari COVID-19. Karena WHO dan kita semua dan seluruh pakar di dunia tidak ada yang bisa memprediksi sampai kapan ini COVID-19 akan berakhir. Tidak ada. Yang saat ini yang bisa kita lakukan adalah ikutin taat perintah dari pemimpin perang melawan COVID-19. Yaitu siapa? Pemerintah. Kita ikutin pemerintah, protokol kesehatan dimanapun kita berada, di luar rumah, menghindarkan kerumunan, mengurangi mobilitas tinggi, dan sukseskan vaksinasi. Jadi itu teman-teman, kita bersyukur, kita menjadi contoh, dan banyak orang negara lain terheran-heran. Nyatanya kita bersatu, bergandengan tangan, berpelukan, penuh kesabaran, kita bisa melawan COVID-19 dengan baik. Sampai ketemu, teman-teman Era Channel dimanapun Anda berada, ketemu di isu yang lebih segar, lebih menarik. Jaga kesehatan Anda. Selamatkan diri kita. Selamatkan keluarga kita. Dan selamatkan bangsa ini dengan protokol kesehatan yang paling efektif, yang paling murah, dan paling efisien. Salam sehat buat kita semua. Sampai ketemu di isu-isu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!